Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Apriliani dari kelas 11 TKJ 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengenal ragam jenis aplikasi komunikasi data. Yang pertama, pengertian komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah suatu proses pengiriman paket data atau informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari suatu sumber menuju ke suatu tujuan. Komunikasi data berhubungan dengan pengiriman paket data yang melakukan sistem transmisi elektronika dari komputer satu ke komputer lain atau menuju ke terminal-terminal tertentu. Paket data yang dimaksud yaitu sinyal-sinyal elektromagnetik dari sumber data yang diterima yang kemudian dikirimkan ke terminal-terminal tertentu. Terminalnya bisa berupa alat keyboard, monitor, printer, telepon, dan sebagainya. Keuntungan menggunakan komunikasi data ini salah satunya bisa mempermudah penyebaran suatu informasi dan dapat mempermudah pengolahan data. Lanjut ke manfaat komunikasi data. Apa saja manfaat komunikasi data? Yang pertama ada data sharing. Data sharing ini, dengan adanya data sharing ini, kita bisa menghemat waktu dan mempermudah suatu pekerjaan. Terlebih lagi jika jarak antara keduanya saling berjauhan. Yang kedua, ada program sharing. Dengan adanya program sharing ini, dalam penginstalan software terasa lebih mudah dan terasa lebih gampang dalam mengupgrade aplikasi-aplikasi dalam jaringan. Yang ketiga, ada debit sharing. Dengan adanya debit sharing ini, pengguna setiap piranti terasa lebih efisien. Contohnya, seperti satu printer digunakan oleh banyak komputer dalam suatu jaringan. Yang keempat, hubungan antara perangkat yang berbeda memungkinkan user berkomunikasi dalam berbagai media seperti email dan video conference. Karena teks, gambar, audio, video dapat ditransmisikan. Yang kelima, ada paperless. Paperless, dengan adanya paperless ini dapat mengurangi penggunaan kertas dalam komunikasi data. Lanjut ke model komunikasi. Model komunikasi data ini terbagi menjadi 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex yaitu komunikasi secara satu arah. Contohnya seperti televisi, radio. Nah, si televisi ini memberikan kita suatu informasi, namun kita sendiri tidak bisa umpan balik terhadap si televisi. Kita tidak bisa memberikan televisi suatu informasi. Yang kedua, half duplex. Half duplex ini komunikasi secara dua arah, namun harus selalu bergantian, tidak bisa bersama-sama. Contohnya seperti walkie-talkie. Yang ketiga, full duplex. Full duplex adalah komunikasi yang secara dua arah bisa bersama-sama. Kalau hal duplex ini tadi tidak bisa secara bersama-sama, full duplex ini bisa secara serentak atau bisa secara bersama-sama. Contohnya seperti video call, telepon, dan sebagainya. Lanjut ke jenis-jenis komunikasi data. Nah, jenis-jenis komunikasi data ini ada 3. Yang pertama komunikasi audio, yang kedua komunikasi video, dan yang ketiga komunikasi audio-video. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio.
Jadi komunikasi audio ini terdiri atas komunikasi point to point dan komunikasi broadcast. Keuntungan menggunakan komunikasi audio ini dapat mengembangkan daya imajinasi si pendengar. Contoh dari komunikasi audio ini yaitu radio. Lalu jenis komunikasi data yang kedua yaitu komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Keuntungannya bisa mempercepat suatu informasi, menyampaikan informasi, dan dapat memudahkan guru dalam memberikan kita materi. Contohnya seperti CCTV, video streaming, dan sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu komunikasi audio-video. Komunikasi audio-video adalah proses penyampaian pesan dengan cara memvisualisasikan sekaligus mendengarkan. Jadi, komunikasi audio-video ini merupakan gabungan dari komunikasi audio dan komunikasi video. Keuntungannya bisa menyampaikan kita suatu informasi, dapat menjadi sarana hiburan, pendidikan, dan untuk memengaruhi si masyarakat. Contohnya seperti televisi. Lanjut ke komponen atau elemen dasar komunikasi data. Nah, komponen atau elemen dasar komunikasi data ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sumber, yang kedua pengirim, yang ketiga sistem transmisi, yang keempat penerima, dan yang kelima tujuan. Yang kesatu sumber. Sumber yaitu elemen yang membangkitkan data yang akan ditransmisikan. Elemennya bisa berupa alat input pada komputer. Yang kedua, pengirim. Pengirim adalah elemen yang memproses data atau informasi yang berasal dari sumber yang agar bisa disalurkan ke sistem transmisi. Yang ketiga, sistem transmisi, yaitu jalur tunggal atau jalur kompleks yang menghubungkan antara sumber dan tujuan. Bentuk fisiknya bisa berupa wireless atau wireless. Yang keempat, penerima. Penerima yaitu elemen atau alat untuk menerima sinyal-sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang akan ditangkap oleh tujuan. Yang kelima, tujuan. Tujuan yaitu elemen atau alat untuk menangkap informasi agar dihasilkan oleh si penerima. Lanjut ke karakteristik komunikasi data. Maaf. Nah, karakteristik komunikasi data ini ada 4. Yang pertama, pengirim. Pengirim, jadi suatu paket data yang dikirim harus sesuai ke tujuan. Yang kedua, akurasi. Jadi, paket data ini harus memberikan suatu informasi secara akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini, jadi si paket datanya ini atau informasinya harus tepat waktu dalam menyampaikan informasi, tidak boleh lambat. Kalau lambat maka tidak akan berguna. Yang keempat ada jitter. Jitter ini mengacu pada variasi kedatangan paket data dalam keterlambatan paket data. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mohon maaf apabila banyak ketikan yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.